Hai semua, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di Planet View. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini dirilis pada tahun 2020. Gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai. Film ini berlatar belakang pada tahun 1939 di Texas, Amerika Serikat. Terlihat seorang anak kulit hitam bernama Bernard sedang menghabiskan harinya menyemir sepatu di jalanan. Bernard bisa dibilang sangat cerdas. Di sela-sela kegiatannya, dia sering diam-diam mengamati orang kulit putih yang sedang membicarakan bisnis untuk dia pelajari. Tak jarang dia dipergoki petugas keamanan. Sebenarnya apa yang dilakukan Bernard sangatlah berbahaya. Ayahnya pernah memperingatinya bahwa walaupun yang dilakukan sangat remeh, tapi kondisi rasisme pada saat itu bisa membuatnya terbunuh. Namun ia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia hanya ingin belajar tentang bagaimana caranya orang kulit putih menghasilkan uang. Sebenarnya sang ayah sangat menyadari kalau anaknya ini berbakat. Tetapi tanpa bermaksud mematahkan semangat anaknya, ia berkata kalau orang kulit hitam tidak bisa mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Scene selanjutnya di tahun 1954. Kini Bernard sudah dewasa. Dia berkeluarga dan punya anak. Kala itu dia pindah ke Los Angeles untuk tinggal di rumah pamannya sang istri. Ketika sedang makan malam, si paman menawari Bernard untuk bekerja di sebuah perusahaan perakitan pesawat karena di sana sedang membuka lowongan. Tapi Bernard mengatakan dia masih ingin mencoba untuk menjadi agen perumahan real estate. Mendengar hal itu, si paman tertawa mengejek karena tak banyak agen perumahan yang berkulit hitam. Di samping itu si paman khawatir kalau Bernard tidak bisa membayar uang sewa tempat tinggalnya. Berbeda dengan Eunice. Eunice percaya bahwa Bernard, suaminya, adalah orang yang jenius. Keesokan harinya Bernard mulai mencari properti yang bisa dia beli untuk disewakan kembali. Bernard masih punya uang tabungan dari perusahaan yang dia dan Eunice kerjakan dulu. Mereka bisa saja membeli satu bangunan. Tapi sayangnya uang mereka tak cukup untuk membayar perbaikan bangunan itu. Eunice pun mengajak Bernard untuk mencari partner supaya modal mereka bisa dibagi. Di sebuah klub, Eunice bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Joe Morris. Tetapi karena menilai Joe Morris adalah orang yang sedikit gila, jadinya Bernard pergi dari tempat itu dan mengatakan pada istrinya bahwa dia tidak perlu bantuan dari orang seperti Joe. Tapi menurut Eunice, Bernard salah mengira tentang pribadi kenalan lamanya itu. Eunice pun memberikan Bernard pilihan. Jika dia tidak bisa bernegosiasi dengan pemilik properti, lebih baik dia mengajak Joe untuk bergabung. Bernard memegang kuat ucapannya. Dia memilih untuk berusaha sendiri dengan menghubungi pemilik properti bernama Patrick Barker. Dia mencoba negosiasi untuk membeli properti dengan harga yang agak rendah karena dia harus memperbaiki beberapa kerusakan agar nilai pasar bisa bertambah. Ditambah lagi, apartemen itu cuma separuh saja yang diisi oleh penyewa. Bernard mengatakan ada banyak kaum profesional kulit hitam yang bisa menyewa tempat itu, dan ia yakin bahwa ia bisa menyewakannya. Kalau gedung itu sudah terisi dengan full penyewa, Bernard menyanggupi untuk membeli propertinya dengan harga penuh. Karena uangnya masih kurang $10.000, Bernard tak kehabisan ide. Ia melihat sebuah kalender hadiah dari Edward, seorang banker. Bernard lalu pergi ke bank untuk menemui Edward, tetapi belum juga bertemu, ia sudah ditolak oleh resepsionis karena dia berkulit hitam. Bernard pun menunggu di luar hingga Edward pulang kerja dan berkata bahwa dia ingin mengajukan pinjaman untuk membeli properti milik Patrick Barker. Dia berkata bahwa kesepakatan ini mungkin akan menguntungkan Patrick Barker. Pada malam hari ketika di rumah, Patrick menelponnya. Patrick bertanya kepada Bernard mengapa ia menggunakan namanya untuk mencari pinjaman di bank. Padahal menurut etika bisnis hal itu sangatlah buruk. Bernard pun meminta maaf. Setelah itu Patrick mengabari bahwa Edward ingin menemui Bernard di bank besok pagi untuk menyetujui pinjamannya, dan Patrick bersedia untuk menjadi penjamin. Ketika Bernard bertanya kenapa Patrick melakukan ini, Patrick lalu menjawab, etika bisnis normal dibuat untuk merugikan orang kulit hitam sepertimu. Bernard pun berterima kasih karena masih ada orang kulit putih yang mau menolongnya. Malam itu dia dan Eunice merayakan keberhasilannya di klub milik Joe. Di kesempatan itu, Joe mengajak Bernard berbicara. Sebenarnya Joe suka melihat sesama orang kulit hitam bisa sukses, dan dia juga menginvestasikan uangnya, tetapi dia belum mau menerimanya. Joe memperingati agar Bernard tidak terlalu percaya kepada Patrick, karena jika ia tidak bisa menyelesaikan urusannya tepat waktu, maka ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Singkat waktu, Bernard mulai perbaikan. Belum apa-apa, seorang wanita sudah protes.
Ia terlihat lebih gelisah ketika mendengar bahwa Bernard akan membeli bangunan itu. Untuk membantunya mempercepat perbaikan, dia mempekerjakan seorang kulit putih bernama Matt Steiner. Dia tak masalah kerja di bawah orang kulit hitam, karena satu-satunya yang dia pedulikan hanyalah uang. Mereka bertiga pun bekerja memperbaiki beberapa hal supaya nilai sewanya bisa naik. Suatu siang, Bernard didatangi polisi. Mereka berkata bahwa mereka mendapatkan keluhan dari seorang wanita penyewa apartemen. Itu adalah ulah wanita yang kemarin. Dia melaporkan pada polisi bahwa Bernard memalsukan kepemilikan apartemen. Berkasnya memang masih diurus. Tetapi untungnya, untuk berjaga-jaga Bernard menyimpan kopiannya. Melihat berkas itu, polisi pun tidak bisa berkata apa-apa. Suatu malam, wanita itu menegur Bernard karena kehadirannya pada malam hari. Bernard menyatakan kontraktor memang dilarang, tetapi penghuni tidak dilarang. Kini ia sudah pindah ke sana. Karena tak terima, wanita itu pun sampai pindah dari sana karena tidak mau satu lingkungan dengan orang kulit hitam. Tapi tak masalah, sesuai dengan perkiraan Bernard, apartemen ini pun akhirnya terisi penuh oleh penyewa. Dan kini dia sudah berhasil melunasi pembayarannya kepada Patrick. Karena kepintarannya dalam menganalisis gedung, dia pun kemudian mengajak bermitra dengan keuntungan 50-50. Namun syaratnya dia hanya membujuk para pemodal melalui telepon. Tapi kalau mereka butuh panggilan untuk penandatanganan kontrak, maka Patrick yang akan datang. Bernard pun setuju. Mereka pun menjalankan bisnis bersama. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Belasan properti pun berhasil mereka miliki. Kontrak demi kontrak pun mereka dapatkan. Ia bahkan berhasil mengajak Yunis untuk pindah ke sebuah rumah yang lebih bagus. Tentu saja Yunis bahagia menerima hal itu. Tetapi sayangnya, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari Patrick meninggal dunia dalam tidurnya. Sehingga membuat sang istri memutuskan hubungan kerjasama yang sudah berjalan sangat bagus hanya gara-gara dia tidak mau bekerja sama dengan orang kulit hitam. Parahnya lagi, dia ingin membeli saham mayoritas untuk semua aset dengan harga yang enggak masuk akal. Itu sama saja membuat Bernard harus menjual rugi semua aset bersamanya dengan Patrick. Tapi posisi Bernard tadi diuntungkan. Namanya tidak ada di dalam perjanjian jual beli karena semuanya dihandle oleh Patrick. Menurut pengacara, ia harus punya saksi untuk membuktikan bahwa niat Patrick sama dengan dirinya, memang untuk keuntungan bersama. Ia pun kemudian pergi ke bank untuk bertemu dengan Edward, tetapi lagi-lagi Edward menolak. Sebelum keluar, timbul ide gila dari kepala Bernard. Gedung tempat dia berdiri ternyata adalah sebuah gedung komersial, ibaratnya semacam mall, tapi diisi dengan belasan usaha perbankan di dalamnya. Jadi dia pun kemudian mendatangi Joe. Ternyata selain klub malam, Joe juga menjadi pemilik 18 properti koperasi bagi hasil. Karena itulah, ia mengutarakan keinginannya untuk membeli gedung itu. Motivasinya jelas. Jika mereka berhasil memiliki gedung itu, maka tak akan ada satupun bank di dalamnya yang bisa menolak mereka. Dia pun mengajak Joe untuk bergabung. Joe mengatakan bahwa tak ada satupun gedung besar di Los Angeles dimiliki oleh seorang kulit hitam. Mereka pasti akan memberikan harga tinggi. Selain itu, kalau orang kulit putih tidak mau menjual propertinya, maka mereka bisa apa? Untuk mengatasi hal itu, ia kemudian memanggil Matt. Dia menyuruh mewakili mereka bernegosiasi dengan pemilik gedung. Tentu saja tujuannya mengajak Matt yang berkulit putih adalah sebagai jalan negosiasi jadi terbuka. Mereka pun mengatakan akan mengajari Matt hal-hal yang harus diketahui. Matt pun setuju. Jadi di hari yang lain, Joe mengajaknya untuk berkumpul di lapangan golf pada jam 6 pagi. Menurut Joe, dia harus punya gaya hidup layaknya orang kulit putih. Jadi dia punya 1 bulan untuk berlatih golf. Di sana juga hadir seorang banker kepercayaan Joe dari San Francisco, yang bersedia meminjami mereka uang. Tapi Mattlah orang yang harus mereka khawatirkan saat ini. Selain bermain golf, Bernard juga menyuruh Matt untuk belajar perhitungan matematika, khususnya menghitung pertumbuhan tingkat kapitalisasi. Stop. There's a subtraction error in there in that last. Hari demi hari latihan golf, minggu demi minggu belajar matematika, bahkan Yunis pun ikut andil dalam mengajari Matt table manner. Hingga akhirnya Matt pun dinilai siap. Sebulan yang lalu Matt tidak bisa apa-apa, namun kini dia bisa bermain golf dengan bagus dan menghitung persoalan yang diberikan Bernard dengan perhitungan di luar kepala. Tugas Matt adalah bertemu dengan Charles, pemilik gedung itu. Tentu saja kalau punya gedung 14 lantai paling tinggi di Los Angeles waktu itu, artinya dia adalah orang yang sangat kaya. Jadi supaya Matt dianggap serius oleh Charles, Joe mengatur supaya Matt bisa bertemu dengannya di sebuah klub golf eksklusif.
Sebenarnya Matt tidak pede menjalankan perannya, tapi Joe berkata bahwa Matt adalah orang yang berbakat. Di dalam lapangan, seorang pramu golf pun mengajak Matt untuk bermain bersama Charles yang kebetulan memang mencari lawan main. Tentu saja semua sudah diatur oleh Joe. Sementara itu, Joe dan Bernard mengamati dari luar lapangan. Mereka terpukau melihat permainan Matt yang meyakinkan. Dari situlah Charles akhirnya akan kenal dengan Matt. Di lain hari, mereka harus menyiapkan permainan yang sesungguhnya. Menurut Bernard, Matt harus mengesankan Charles dengan perhitungan angka-angka seperti dia tampil mengesankan di lapangan golf. Bernard pun mengajari skenario perhitungan yang mungkin akan Matt hadapi. Awalnya susah, tapi karena masih ada waktu 1 minggu, Matt lebih memilih untuk menghafal semua angka. Dan perhitungan itu termasuk tingkat kapitalisasi properti yang mungkin akan Charles berikan untuk mengatas kemampuan Matt. Segala persiapan pun dinilai mantap. Kini waktunya beraksi. Joe mengantar Matt ke kantor Charles. Matt pertama-tama dijamu oleh Charles dengan makan siang. Kemudian mereka pun membicarakan bisnis. Matt berakting dengan sangat meyakinkan. Bahkan Charles yang ditemani oleh seorang akuntan pun kalah cepat dengan perhitungan di luar kepala yang dilakukan oleh Matt. That's a $1,383,000 valuation at a 10% cap rate, which would be $1,152,533. $1,152,533. How do you do this in your head? Practice. Apapun penawaran yang diberikan oleh Charles langsung dijawab sigap dengan perhitungan mengesankan dari Matt. Matt pun kemudian memberikan 2 pilihan, dan akhirnya Charles memilih salah satunya, sehingga deal pun terjadi. Setelah Charles mengosongkan kantornya, mereka pun merayakan keberhasilan itu di sana. Joe mengatakan orang-orang kulit putih di bawah pastinya bakal terengah-engah melihat kehadiran mereka di gedung ini. Tentu saja Matt masih berperan sebagai pemimpin. Sedangkan Joe dan Bernard menjadi mitra bagi Matt. Matt bekerja di sana dan dia menikahi wanitanya. Dan tetap menjalani perannya sebagai pemimpin. Karena sudah menjadi pemilik gedung ini, sudah tak ada alasan bagi pihak bank menolak mereka yang kulit hitam. Dengan modal pinjaman dari bank-bank tersebut, dengan mudah Bernard mengambil alih properti di Los Angeles. Dengan cepat dia mengalihkan kepemilikan properti yang tadinya milik seorang kulit putih. Sekarang kepemilikan properti di Los Angeles mayoritas sudah menjadi milik Bernard dan Joe. Tidak hanya itu, dengan kesuksesan mereka berdua, wakil presiden sampai pernah mendatangi mereka. Singkat waktu, di tahun 1963, setelah sukses di Los Angeles, Bernard dan keluarganya mengunjungi orang tua Bernard di Texas. Tentu saja sang ayah menyambutnya dengan hangat. Tentunya sang ayah sangat bangga kepada anaknya. Sang ayah masih ingat keinginan Bernard ketika masih kecil, yaitu menghasilkan uang seperti orang kulit putih. Untungnya dia memutuskan untuk pindah dari Texas, karena jika tidak, mungkin nasibnya masih buruk. Begitu menurut sang ayah. Keesokan harinya, Bernard dan anaknya mencoba berjalan-jalan untuk melihat lingkungan sekitar. Tanpa kontras pemandangan di lingkungan dekat rumah ayahnya. Rumah-rumah penduduk kulit hitam tampak tak terurus, berbeda dengan rumah orang-orang kulit putih. Texas memang berbeda. Rasisme di tahun itu masih saja tidak ada bedanya. Di sana, Bernard memutuskan untuk membeli sebuah bank yang bernama Mainland. Bernard mengatakan kepada Eunice bahwa sepertinya dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di Los Angeles. Jadi sepulang dari sana, terjadi perbincangan antara dirinya dan Joe. Membeli sebuah bank tentu saja berbeda dengan membeli sebuah gedung komersial yang isinya bank. Bernard tahu itu. Hal itu terdengar tidak mungkin. Karena di Texas, menjadi kulit hitam saja sudah menjadi masalah. Tapi Bernard ingin melakukan ini demi komunitas kulit hitam. Jika mereka membeli bank, ekonomi untuk kulit hitam akan bertumbuh. Mereka bisa membeli rumah atau memulai usaha. Tapi Joe mengatakan masih banyak cara lain jika ingin membantu sesama kulit hitam. Tapi Bernard bersikeras ingin membeli bank tersebut. Jika Joe tak mau bermitra dalam hal ini, maka dia akan mencari orang lain. Karena Bernard keras kepala, Joe mengatakan bahwa ini adalah ide yang buruk, tetapi dia setuju untuk bergabung dengan Bernard. Seperti biasa, Matt akan menjadi perwakilan mereka, ditemani rekan jauh dari Bank San Francisco yang meyakinkan si pemilik bank. Bank Mainland ini dimiliki oleh seorang pria dan juga anaknya yang bernama Florence. Seperti biasa, Matt menjalankan negosiasi dengan baik, hingga akhirnya kesepakatan pun tercapai. Matt akan menjadi presiden bank yang baru. Sementara Florence tidak akan mengatur pinjaman lagi.
Tapi dia berkewajiban melaporkan segala sesuatu kepada Matt. Begitulah kesepakatannya. Bernard pun kemudian memberitahukan hal ini kepada komunitas pastor dan pendeta gereja. Dia mengatakan bahwa di bawah kepemilikannya, dia akan mengubah kebijakan bank tentang pinjaman kepada kulit hitam. Jadi, Bernard meminta bantuan kepada mereka untuk mencari pinjaman yang bertanggung jawab di gereja masing-masing. Bernard mengajak mereka untuk bergerak secara mencolok. Dia juga tak mau masyarakat tahu tentang kepemilikannya atas Bank Mainland. Tak butuh waktu yang lama, pertumbuhan usaha dan bisnis untuk masyarakat kulit hitam pun pelan-pelan terlaksana sesuai misi Bernard. Keadaan yang berubah ini pun mulai dicurigai oleh Florence. Pernah di suatu siang, dia mengatakan keheranannya kepada Matt, karena dalam seminggu Matt bisa menyetujui belasan pinjaman. Matt tentu saja berkata bahwa semakin kita memperbanyak pinjaman, maka keuntungan bank akan semakin tinggi. Namun Florence mulai curiga dengan nama-nama peminjam yang memang terdengar seperti nama orang kulit hitam. Dia bahkan repot-repot pergi ke alamat salah satu peminjam untuk memastikan siapa orang yang menyetujui pinjamannya di bank. Dia juga mengikuti kemanapun Matt pergi dan menemukan bahwa Matt bermitra dengan orang kulit hitam yaitu Bernard. Di suatu siang, dia bahkan nekat datang ke rumah Bernard. Dia mengatakan bahwa dia ingin kenal lebih dekat dengan orang-orang yang membeli banknya. Ia mengatakan jika masyarakat tahu Mainland Bank secara reguler memberikan pinjaman kepada orang kulit hitam, apalagi mengetahui bahwa bank itu dimiliki oleh 2 orang kulit hitam, maka Bank Mainland akan bangkrut. Bernard memintanya untuk to the point apa yang sebenarnya dia mau. Florence mengatakan bahwa mereka sudah menipunya dan juga ayahnya, tapi Joe langsung mengatakan bahwa nama mereka ada di kontrak bank yang ditandatangani. Bahkan dia juga hadir di sana walaupun menyamar sebagai supir. Bernard juga menyampaikan bahwa ayahnya Florence juga sudah tahu soal ini. Dia tahu kalau Matt bermitra dengan 2 orang kulit hitam. Dia juga tidak masalah dengan hal itu. Florence pun kesal karena mereka ternyata lebih pintar darinya. Dia lalu memberikan surat dari Biro Audit Departemen Keuangan Amerika. Di surat itu dikatakan bahwa mereka akan melakukan inspeksi tahunan. Hal itu terjadi karena adanya laporan yang mengatakan bahwa Bank Mainland membuat pinjaman yang tidak aman. Setelah Florence pergi, Bernard memutuskan untuk menghentikan pinjaman sementara kepada orang kulit hitam sehingga inspeksi selesai. Matt pun memberikan saran kepada mereka bahwa mungkin mereka harus membeli bank satu lagi. Kemudian mereka pergi ke Bank Marlin. Matt mengatakan bahwa bank ini lebih kecil daripada Bank Mainland. Dengan uang $270.000, mereka sudah bisa membeli bank ini. Rencananya, jika bank ini berhasil dibeli, Matt akan memindahkan semua pinjaman orang kulit hitam dari Bank Mainland ke Bank Marlin. Sebelum Bank Mainland diperiksa, pembahasan pun berlanjut di rumah Matt. Dirinya mengatakan bahwa Bank Marlin punya 2 juta deposito, tapi saat ini hanya bisa menghasilkan 1 juta pinjaman. Matt mengatakan mereka bisa menghasilkan laba dari sana. Matt juga memberikan perhitungan yang dia punya. Mendengar analisa yang Matt berikan, Bernard pun berkata bahwa ini terlalu muluk untuk menjadi sebuah kenyataan. Selain itu, Joe juga harus menghabiskan waktunya di LA untuk mengawasi properti milik mereka. Sedangkan Bernard harus mengawasi Matt yang bekerja di Bank Mainland. Jadi menurut Bernard, ini saat yang belum tepat untuk membeli 2 bank di Texas. Matt pun mengatakan, jika dia tidak bisa menjadi pemilik Bank Marlin, maka lebih baik dia kembali ke LA. Ini bukan karena dia ingin memeras Bernard dan Joe, tapi Matt hanya ingin menjadi seperti yang mereka ajarkan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya mau membeli Bank Marlin dengan Matt yang masih menjadi presiden direkturnya. Tentu saja Bernard tak mau lepas pengawasan, jadi Eunice menyamar sebagai cleaning service untuk mengawasi Matt di sana. Ketika malam hari menjelang bank ditutup, Eunice mengatakan bahwa dia ingin sekali melihat Matt menjadi orang sukses yang bisa memajukan Bank Marlin. Tetapi, Eunice mengingatkan Matt untuk tidak lupa bahwa dia baru belajar tentang dunia perbankan 3 bulan yang lalu. Jadi jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Untuk memastikan bahwa calon nasabah Bank Marlin punya kredibilitas, Bernard dan sepupunya melakukan audit secara sembunyi-sembunyi. Kemudian hasilnya mereka berikan kepada Matt, supaya Matt lebih mudah memverifikasi berkas sebelum dia memberikan uang pinjaman. Bernard juga menyuruh Matt untuk menghubungi pengacaranya yang bernama Michael untuk membantu Matt dalam meninjau paket pinjaman. Ketika di kantornya, Matt dikunjungi oleh sang istri. Matt mengatakan bahwa dirinya beruntung bisa belajar dari orang yang lebih pintar dalam bisnis ini. Tetapi istrinya malah berkata rasis dengan mengatakan bahwa Joe dan Bernard tidak mungkin lebih pintar dari Matt. Mendengar hal itu, Matt pun agak kesal karena Joe dan Bernard adalah teman-temannya. Di saat yang sama, Matt
Matt mendapatkan telepon dari Florence. Ia mengabarkan bahwa ada 4 nasabah Bank Mainland yang ingin menutup rekening karena mereka mendengar bahwa Bank Mainland dimiliki oleh orang-orang kulit hitam. Situasi menjadi tambah kacau. Keesokan harinya, Matt didatangi oleh auditor Bank Federal Negara. Matt pun segera menghubungi Bernard sehingga dirinya kaget. Padahal mereka tahu kalau yang akan didatangi auditor adalah Bank Mainland. Itu pun dijadwalkan bulan depan. Tentu saja Bernard menilai bahwa Matt tidak siap menghadapi auditor ini sendirian. Bernard harus berada di sisi Matt ketika auditor itu bertanya. Jadi dengan terpaksa dia pun menyamar menjadi cleaning service. Padahal dia tidak mau menurunkan martabatnya sebagai orang kulit hitam. Tapi karena situasi ini, dia pun tidak punya pilihan lain. Matt pun akhirnya diaudit. Ketika pertanyaan pertama, Bernard berhasil membantunya. Tapi sayang, selanjutnya Bernard malah tidak bisa mendengar apa-apa karena pintunya ditutup. He's in trouble. Matt yang berjuang sendirian pun akhirnya kewalahan juga. Lalu menjawab bahwa dia punya ahli yang membuat metodologi untuk menilai pinjaman. Tapi sayang orang itu sedang tidak ada. Matt berkata bahwa dia bisa mengecek berkasnya, jadi dia pun pamit sebentar. Tentu saja bukan untuk mengecek berkas, melainkan ke toilet untuk meminta pencerahan dari Bernard. Langsung saja Bernard memberikan penjelasan mengenai perhitungan standar yang digunakan. Di tengah-tengah tekanan, dia berusaha untuk mengingat semuanya. Ketika Matt kembali untuk menjelaskan metodologinya, sang auditor mengatakan bahwa itu sudah tidak penting lagi. Sembari menunggu Matt tadi, ternyata dia menemukan kejanggalan dalam berkas pinjaman. Bank Marlin ternyata melanggar aturan perbankan nasional yang mengatur bahwa bank tidak boleh meminjamkan uang yang melampaui 10% dari modal. Tidak hanya itu, pinjaman itu tampak sah. Tapi sayang banyak sekali pelanggaran yang dilanggar. Matt pun kemudian membawa berkas itu kepada Bernard dan Joe. Bernard kaget, bisa-bisanya ada pinjaman yang melebihi modal dengan durasi yang terlalu lama. Ditambah lagi, Matt bukannya mempekerjakan pengacara yang Bernard suruh, dia malah menyewa pengacara yang Florence rekomendasikan. Who exactly did you ask? Florence. Florence! Dia tak percaya harus mengetahui kabar buruk ini di toilet dengan pakaian cleaning service. Tentu saja Florence menipu mereka untuk membangkrutkan Bank Merlin. Karena kecerobohan tersebut, Bernard jadi rugi sekitar $300.000. Dia pun jadi sadar bahwa memang tidak mudah berbisnis di Texas. Padahal Joe sudah memperingatinya bahwa Texas bukanlah tempat untuk orang kulit hitam membuka bisnis. Bernard dan Joe memutuskan bahwa mereka akan meninggalkan Bank Marlin dan menjualnya. Bernard pun menyuruh Matt untuk tetap fokus di Bank Marlin. Jangan sampai orang kulit putih kembali menarik deposito mereka. Tapi Matt masih tidak mau kehilangan Bank Marlin dan ingin menembus kegagalannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Joe mendapatkan telepon dari rekannya di San Francisco. Dia mendapatkan kabar dari orang di bio audit bahwa Matt berhasil menyingkirkan pinjaman yang harus dia jual dari Bank Merlin dan dia membayarnya dengan uang Bank Mainland. Say what? Son of a... Joe tentu saja marah dan langsung mengajak Bernard untuk menegur Matt di Bank Mainland. Mereka memarahinya karena keputusan bodohnya itu. Aksinya tentu saja ilegal karena itu sama saja dengan penipuan. Bernard berkata bahwa Matt bisa saja menggagalkan bisnis mereka berdua di bank. Di waktu yang sama, wakil Biro Audit Keuangan mendatangi kantor Mainland sebelum Bernard sempat memeriksa pembukuannya. Mereka diberitahu bahwa Bank Mainland akan ditutup sesuai peraturan perbankan nasional. Matt pun dipecat sebagai presiden direktur. Sebelum selesai masalah di dalam, di luar Bernard dan Joe bertemu dengan agen FBI. Mereka pun ditahan tanpa diberitahu apa alasannya. Singkat cerita, tuntutan dari perbankan negara telah dibatalkan. Tetapi sayangnya tuntutan federal masih ada. Artinya, senator negara akan melakukan jajak pendapat mengenai masalah bagaimana 2 orang kulit hitam bisa membeli sebuah bank yang penuh dengan orang kulit putih, kemudian meminjamkannya kepada orang kulit hitam lainnya. Tentunya kasus ini sudah masuk ke dalam ruang politik. Pengacara mereka yang bernama Kevin mengatakan, jika mereka mencoba melawan, dia khawatir mereka akan dapat masalah dengan tuntutan kejahatan. Sedangkan Matt di tempat lain, dia bertemu dengan Senator McLaren. Dia ditawarkan untuk melempar tanggung jawab kepada Joe dan Bernard. Sebagai gantinya dia akan mendapatkan kekebalan hukum. Tapi jika tidak, Matt akan dituntut 50 tahun penjara karena sudah membohongi publik tentang kepemilikan asli Bank Mainland dan Bank Marlin. Ditambah lagi secara ilegal memindahkan pinjaman antara kedua bank tersebut.
Singkat waktu, persidangan federal pun dimulai. Matt memutuskan untuk memberikan kesaksian bahwa dia hanya bawahan Bernard dan Joe. Segala keputusan tentang semuanya menjadi tanggung jawab mereka berdua. Matt pun pergi dari ruang sidang dengan sedih dan kecewa. Sementara di lain hari, Bernard dengan ditemani pengacara Kelvin menemui Senator McLaren. Senator menawarkan kekebalan hukum kepada Bernard dengan memastikan semua ucapan Matt bahwa dirinya memanfaatkan aturan kelalaian untuk memperkaya diri sendiri. Tapi jika ia menolak atau mencoba untuk berbicara soal rasisme dan pidato tentang orang kulit hitam, maka mereka tetap akan membandingkan kesaksiannya dengan Matt dan juga Florence. Tentu saja voting akan mengatakan bahwa Bernard berbohong dan dia akan dipenjara. Hari persidangan pun dimulai. Joe mengatakan apapun yang terjadi. Dia menganggap bahwa Bernard adalah seorang revolusioner yang berani memperjuangkan ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum kulit hitam. Pertama dalam sejarah kulit hitam bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Bernard pun disidang di hadapan senator dan juga anggota kongres lainnya. Bernard menyampaikan pernyataannya bahwa berdasarkan undang-undang negara semua orang diciptakan setara. Begitu juga dengan hak perlindungan hukum yang setara untuk semua warga. Tapi sayang kita semua tahu kalau itu adalah kebohongan. Contohnya adalah persidangan ini. Bukannya membahas tentang praktik perbankan yang tidak aman, tetapi malah membahas kenapa bisa dua orang kulit hitam berhasil membeli bank di Texas. Bernard pun langsung menyinggung tentang aturan berpakaian dan hak-hak kulit hitam yang seperti dilarang untuk maju secara ekonomi. Sebuah pernyataan yang membuat senator mengusir Bernard dari ruang sidang. You can't get a loan, you can't own a home. You can't start a business, which means you can't build wealth. Mr. Gary! Karena persidangan itu, aset-aset Bernard dan Joe pun disita oleh pemerintah. Setelah jajak pendapat yang dilakukan oleh senator, tahun 1965 semua juri yang berkulit putih dihukum karena telah menyalahgunakan dana bank dan mereka pun dipenjara selama 3 tahun. Dari hampir 200 gedung milik mereka, Eunice hanya bisa mempertahankan 1. Itu pun karena atas namanya sendiri. 3 tahun kemudian setelah mereka bebas, Eunice, Joe, dan Bernard ingin kembali membahas tentang mereka yang jatuh miskin. Tetapi Joe dan Bernard memberitahukan bahwa pemerintah tidak tahu kalau mereka punya 2 gedung bersebelahan di Bahamas. Ternyata sebelum Matt bersaksi, dia menelpon Bernard dan mengajak ketemuan pada malam hari. Bernard menyuruh Matt mengambil tawaran dari senator. Sebagai gantinya, Bernard menyuruhnya untuk membelikan gedung di Bahamas. Setelah keterpurukannya, Bernard dan Joe membangun ulang kekayaan mereka di Bahamas sebelum kembali ke Amerika. 3 tahun setelah kesaksian mereka di depan Senat, Kongres meloloskan peraturan perumahan adil di tahun 1968 yang menyatakan bahwa ilegal jika menolak untuk menjual atau menyewakan properti karena ras, agama, ataupun gender. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.